Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa para kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain dalam suasana bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberi kesempatan juga untuk bisa menyampaikan dalam acara kultum ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi war rasul fa hijratuhu ilallahi war rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Dan setiap amal yang bisa diambil manfaatnya adalah amal perbuatan yang diniatkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, makanya barang siapa yang hijrah karena Allah, maka akan mendapatkan Allah. Dan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena perempuan atau karena harta, maka akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis ini menceritakan ya, suatu waktu ketika Rasulullah SAW pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah itu menanyakan kepada salah satu anggota sahabat yang juga ikut mereka berjalan juga hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah tanya, kamu datang untuk ikut saya untuk apa? Nah, dia karena ternyata ingin menikah, maka itulah dapat perempuan. Nah, oleh karena itu, dari kesimpulan hadis itu bahwa ternyata niat itu adalah merupakan utama atau sesuatu yang pokok yang harus kita jaga. Jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan kemudian tidak ada niatnya. Nah, demikian juga pada saat ini di puasa Ramadan. Niat adalah merupakan salah satu daripada rukun di puasa Ramadan ini. Apabila seseorang berpuasa kemudian tidak melakukan niat, maka puasanya akan menjadi batal. Demikian juga ketika kita tidak jelas niatnya ketika berpuasa, maka akan mempengaruhi kepada ibadahnya. Ketika di siang hari seseorang itu beribadah dengan berpuasa, karena niatnya tidak benar, maka akan mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila seseorang itu berniat karena Allah dan betul-betul karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya, maka akan menjaga ketika berpuasa tidak akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Contohnya ketika dibuat di siang hari, walaupun godaan bermacam ragamnya, misalnya melihat sesuatu pemandangan yang tidak diridai oleh Allah, maka dia akan ingat, oh iya, saya ini niat sedang berpuasa. Ketika sendirian misalnya ingin makan karena lapar, karena haus, ingat saya sedang berpuasa. Itulah pengaruh niat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan ini tidak mudah. Banyak godaan dan rayuan. Mungkin kalau kita berpuasa hanya seenaknya saja, gampang menahan lapar, haus. Setelah itu
mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian setelah terbenam matahari tinggal berbuka, makan, tidak mengindahkan apa yang menjadi aturan di puasa Ramadan, gampang saja. Tetapi berpuasa yang sebenarnya adalah selain mencegah dari makan dan minum, kita harus mencegah dari perbuatan-perbuatan yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga panca indera kita, mata kita menjaga dari penglihatan yang bermaksiat kepada Allah. Pendengaran kita dijaga untuk mendengarkan, jangan sampai mendengarkan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Dan lisan kita jangan sampai bergibah, membicarakan kejelekan orang lain yang akan merusak kepada pahala puasa. Karena banyak orang berpuasa hanya lapar dan haus, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa karena tidak mengindahkan kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di bulan puasa. Pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan puasa dengan baik, maka jagalah puasa itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum fikih. Kita tidak boleh berbuat sesuatu, misalnya kaki kita melangkah sesuatu ke tempat yang tidak diridai oleh Allah, kemudian tangan kita memukul orang yang tidak bersalah misalnya, maka jangan sampai. Apalagi hati kita juga jangan sampai menyangka sesuatu yang tidak diridai oleh Allah atau suudzon. Itu semuanya dijaga ketika berpuasa. Insya Allah dengan niat yang betul, maka puasa kita akan dituntun oleh Allah untuk mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi yang perlu saya simpulkan di kesempatan ini adalah pesan di bulan Ramadan ini adalah kita jaga dari jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan kepada puasa kita, terutama ialah dari makanan minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang haram jangan sampai masuk ke perut kita karena kita sedang berpuasa. Bahkan makanan yang halal pun, misalnya kita belum waktunya berbuka, jangan sampai kita makan dulu sehingga betul-betul sudah waktunya tiba berbuka. Memang dalam hadis disebutkan, jadi kebahagiaan orang Islam dan orang yang sedang berpuasa itu dua. Pertama, ketika sedang akan berbuka, maka sungguh senang sudah melihat makanan yang sudah bermacam-ragamnya. Kita akan senang berbuka karena seharian perut kita keroncongan, lapar, haus, semua ditahan. Dan bahkan kita tidak cuma menahan lapar, tapi kita juga menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika melihat makanan minuman yang lengkap, yang sudah harumnya sudah menusuk ke hidung, maka itulah kebahagiaan yang diberikan Allah bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua ialah ketika akan berjumpa dengan Allah besok di hari kiamat. Itulah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Pertama ketika berbuka, yang kedua ketika akan menghadap Allah besok di hari kiamat. Dan ini hanyalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang bisa meyakininya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dan semua amal ibadah kita dalam puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Dan dari saya pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.